أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasyuk. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat ihsan. Bertemu lagi bersama saya Vena Dwi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, insya Allah dengan sependek pengetahuan dan pemahaman saya akan mencoba mengupas tuntas Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 yang sudah saya baca di awal video tadi. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari asbabun nuzul, makna global, pendapat para mufasir hingga analisis dari ayat tersebut. Langsung saja pada stay tune ya, jangan kemana-mana. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Setelah saya mencari tahu tentang asbabun nuzul ayat 21 sampai 24 dari Quran surat Al-Hasyr ini, saya tidak menemukan. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Hasyr secara umum. Surat Al-Hasyr ini adalah surat yang ke-59 berjumlah 24 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah. Surat ini turun berkenaan dengan peristiwa Nabi Muhammad SAW dengan kelompok Bani Nadir, di mana kelompok Bani Nadir ini adalah kaum Yahudi yang berdiam diri di Madinah yang mengkhianati Nabi Muhammad. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abbas, Mujahid, dan Az-Zuhri menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Mekah, ia melakukan perjanjian dengan kaum Bani Nadir untuk tidak saling memerangi. Mereka sepakat dengan perjanjian tersebut, akan tetapi ketika kaum muslimin dan Nabi Muhammad mengalami kekalahan di perang Uhud, mereka memutuskan perjanjian tersebut dan kembali memusuhi Nabi Muhammad. Maka turunlah surat Al-Hasyr yang inti kandungannya itu adalah tentang pengusiran Bani Nadir dari Madinah. Itulah asbabun nuzul Quran surat Al-Hasyr.
Nah, yang kedua saya akan menjelaskan makna global dari Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Untuk ayat 21 secara global menjelaskan keagungan Al-Quran. Dalam ayat ini dijelaskan betapa tingginya kedudukan Al-Quran yang telah Allah berikan kepada manusia, di mana maksud dari ayat ini tuh memerintahkan manusia untuk patuh dan taat kepada semua ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Kemudian untuk ayat 22 sampai 24 secara global menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah dengan sifat-sifat yang hanya dimiliki olehnya, yaitu yang sering kita kenal dengan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendapat para mufasir mengenai Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 dengan merujuk pada dua kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi. Untuk yang pertama, tafsir ayat 21. Nah, dalam ayat ini terdapat lafaz lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'am mutasaddian min khasyatillah, yang artinya sekiranya Al-Qur'an diturunkan kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Tersebut menunjukkan sebuah perumpamaan, di mana maksud dari perumpamaan itu adalah menggambarkan keagungan dan kebesaran Al-Quran, di mana disebutkan bahwa apabila Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, maka gunung tersebut akan tunduk dan akan terpecah belah. Mengapa perumpamaan ini dibuat? Karena Al-Quran bisa menjadikan gunung tunduk dan patuh dengan seperti yang kita ketahui kalau gunung itu adalah makhluk atau benda mati, yang tidak berakal. Akan tetapi jika gunung tersebut diberikan Al-Quran, maka gunung tersebut bisa saja terpecah belah dan tunduk kepadanya. Nah, perumpamaan ini dibuat karena untuk mengajak makhluk-makhluk yang memiliki akal dan hatinya lunak itu supaya berpikir. Maka dijelaskan dalam lafaz berikutnya, yaitu watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu dibuat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa lafaz perumpamaan itu adalah sebuah perenungan untuk manusia sesuai dengan lafaz tersebut, supaya manusia berpikir bahwa seharusnya mereka tunduk dan patuh terhadap Al-Quran yang telah diberikan Allah kepada mereka yang berakal dan yang memiliki hati lunak, seperti itu. Kemudian untuk tafsir ayat 22-nya, dalam ayat ini terdapat lafaz huwallahul ladzi la ilaha illahu, yang artinya dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa maksud dari lafaz ini adalah bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ilah yang hak selain Allah, dan tidak ada sembahan yang wajib disembah di alam semesta ini selain Allah. Kemudian lafaz berikutnya, alimul ghaibi wasyahadah, dialah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Namun ada beberapa pendapat mengenai maksud dari kata yang mengetahui dalam lafaz ini.
dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas berpendapat bahwa maksud dari kata yang mengetahui di sana adalah yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Kemudian menurut pendapat lain juga dijelaskan bahwa maksud dari kata yang mengetahui di sana adalah yang mengetahui yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan kemudian menurut Sahel mengatakan bahwa maksud dari kata yang mengetahui di sana adalah yang mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Kemudian dalam lafaz ini juga terdapat kata al-ghaibi. Maksud dari al-ghaibi itu segala sesuatu yang tidak diketahui oleh hamba-hamba dan tidak dapat mereka saksikan. Kemudian asyahadah di sini adalah kebalikan dari al-ghaibi, yang artinya segala sesuatu yang mereka ketahui dan bisa mereka saksikan. Kemudian selanjutnya tafsir ayat 23. Dalam ayat ini terdapat sebuah lafaz wallahul ladzi la ilaha illa huwal malik. Nah, dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari lafaz tersebut adalah Allah lah yang menguasai segala sesuatu. Karena dalam lafaz ini terdapat kata al-malik, artinya yang menguasai segala sesuatu tanpa kekurangan atau hambatan apapun. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang bisa kita kenal dan hanya dimiliki oleh Allah. Yang pertama itu ada Al-Qudus yang artinya Maha Suci. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Wahab bin Qatadah berpendapat kata Al-Qudus di sini sama dengan kata At-Thahir yang artinya Maha Bersih. Akan tetapi menurut Qatadah dan Mujahid, kata Al-Qudus ini sama maknanya dengan kata Al-Mubarok, yaitu Maha Suci. Nah, selanjutnya yang kedua ada lafaz yang kedua adalah As-Salam yang artinya Maha sejahtera. Namun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari As-Salam ini adalah Allah yang selamat dari segala aib dan segala kekurangan karena kesempurnaannya dalam zat, sifat, serta perbuatan. Kemudian lafaz al-mu'min yang artinya yang mengaruniakan keamanan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada hak yang menuturkan dari Ibnu Abbas mengatakan maksud dari kata al-mu'min di sini adalah Allah yang memberikan rasa aman kepada makhluknya bahwa Dia tidak menzolimi mereka. Selanjutnya lafaz al-muhaimin artinya yang maha memelihara. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Abbas dan beberapa ulama mengatakan maksud dari Al-Muhaimin di sini adalah Allah yang memantau segala perbuatan hamba-hambanya. Jadi Allah selalu mengawasi perbuatan hamba-hambanya. Kemudian lafaz selanjutnya adalah Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari Al-Aziz di sini adalah Allah tidak ada yang mampu mengalahkan Allah karena segala keperkasaan, keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Lafaz selanjutnya adalah Al-Jabbarul Mutakabbir yang artinya yang maha kuasa dan yang memberi segala keagungan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut Qatadah, Al-Jabbar itu adalah yang mencukupi
yang mencukupi makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian maksud dari al-mutakabbir adalah yang maha agung dari segala keburukan. Kemudian lafaz selanjutnya adalah subhanallahi amma yusyrikun, yang artinya maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa maksud lafaz ini adalah Allah maha suci karena kebesaran dan keagungannya. Nah, yang terakhir adalah tafsir ayat 24. Dalam ayat ini terdapat lafaz wallahul khaliqul bari'ul musawwir, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna dari al-khaliq adalah menetapkan. Kemudian al-bari'u artinya melaksanakan dan melahirkan apa yang telah ditetapkan ke dalam wujud, dan semua itu hanya dilakukan oleh Allah, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali selain Allah. Nah, kemudian lafaz selanjutnya adalah lahul asmaul husna, dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa maksud dari lafaz ini adalah Allah memiliki nama-nama lain yang menggambarkan sifat yang hanya dimiliki olehnya. Selanjutnya lafaz yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud dari lafaz ini adalah bahwa Allah segala makhluk bertasbih kepada Allah, segala sesuatu yang diciptakannya di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Kemudian lafaz selanjutnya wa huwal aziz, artinya dialah yang maha perkasa. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak ada yang dapat melawan dan mengalahkannya. Dan lafaz yang terakhir adalah al-hakim, yang artinya maha bijaksana. Maksudnya Allah maha bijaksana terhadap segala sesuatu yang menjadi ketetapannya atau syariatnya. Itulah pendapat para mufasir mengenai Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Nah, yang terakhir saya akan mencoba menganalisis maksud dari ayat 21 sampai 24 ini. Nah, untuk ayat 21 sebenarnya tujuan Allah adalah menyampaikan pesan kepada manusia yang telah Allah berikan Al-Qur'an yang begitu tinggi kedudukannya dan begitu agung. Nah, kemudian untuk ayat 23 sampai 24 di sana ada konsep tauhid, di mana ayat tersebut adalah sebagai sarana kita untuk mengenal Allah, karena ayat-ayat tersebut menjelaskan atau menyebutkan beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang wajib kita ketahui atau yang sering dikenal dengan Asmaul Husna, yang berarti nama-nama Allah yang baik. Dan bahkan di ayat 24 ini merupakan ayat yang paling besar fadilahnya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang membaca akhir ayat dari Quran surat Al-Hasyr pada malam atau siang hari, kemudian Allah mewafatkan dia pada malam atau siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa
like, comment, and subscribe video ini supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.